membahas tentang kisah singkat dari Paman Hercules si penguasa Tanah Abang. Ya, sama seperti yang diberitakan di berbagai media, Hercules merupakan salah satu sosok preman yang dikadang-kadang menjadi penguasa Tanah Abang. Dan sama seperti Om John, Hercules juga dikabarkan menerima jasa debt collector hingga jasa keamanan. Dan alhasil banyak pihak menganggap jika Hercules adalah rival John Kay. Dan dikabarkan beberapa tahun silam dua kelompok ini pernah bentrok gara-gara rebutan lahan. Tetapi dalam sebuah wawancara, Paman Hercules menganggap jika John Kay adalah teman, hanya saja beda kelompok. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri Anda dan izinkan saya untuk mulai bercerita tentang perjalanan Hercules menjadi penguasa Tanah Abang. Nah, jika kita mengenal Om John Kay sebagai orang dari Pulau Kay, Maluku, maka lain halnya dengan Paman Hercules. Sebab beliau ini adalah salah satu veteran yang berasal dari Timur-Timur, dan Hercules lahir dengan nama asli Rosario de Marsal. Dan dia lahir di Timur-Timur di sekitar tahun 60-an, dan dia dulu juga tercatat sebagai salah satu pejuang Timur-Timur yang pro-Indonesia. Dan kala itu diceritakan jika beliau pernah menjadi salah satu anak buah Kolonel Gatot Purwanto dalam Kopassus. Dan seperti yang diceritakan oleh Om Gatot, Hercules ikut bergabung dengan Kopassus di kisaran tahun 1983. Dan kala itu Hercules diangkat menjadi tenaga bantuan operasi. Dan akhirnya dalam menjalankan tugasnya ini, beliau mendapat nama Hercules sebagai nama sandi radio. Lalu dia pun ditugaskan untuk bidang logistik, dan dia bertugas untuk menyiapkan beras, makanan, hingga mengawal kebutuhan logistik bersama Kopassus di pos-pos garis depan. Dan diangkatnya Hercules untuk mengawal kebutuhan logistik ini bukanlah tanpa alasan, men. Sebab saat itu Hercules sudah menjadi salah satu orang Timur-Timur yang sudah terbukti pro NKRI dan bukan mata-mata Fretilin. Dan menurut Om Gatot, saat itu Hercules adalah salah satu orang Timur-Timur yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Kopassus. Dan menurutnya tugas Hercules kala itu penuh resiko, sebab dia bisa saja dihantam musuh kapan saja saat ia mengirimkan logistik. Dan benar saja, singkat cerita kala itu Hercules dan beberapa pasukan Kopassus sedang bertugas mengirimkan logistik. Di luar dugaan, helikopter yang mereka naiki itu mengalami kecelakaan, dan atas insiden ini mengakibatkan tangan kanan Hercules putus, dan saat itu akhirnya Hercules pun dibawa ke RSPAD untuk mendapatkan perawatan khusus. Dan setelah kehilangan tangannya ini, akhirnya Hercules pun mendapat pelatihan di Hankam Seroja, sebuah tempat untuk menampung dan memberdayakan penyandang cacat akibat operasi Seroja Timur-Timur. Dan diceritakan Hercules pertama kali masuk Jakarta di sekitar tahun 1987. Dan singkat cerita, akhirnya Paman Hercules pun meninggalkan Hankam Seroja, dan dia pun sempat menggelandang selama beberapa waktu sebelum akhirnya dia bisa menguasai Tanah Abang. Dan kala itu walau hanya dengan satu tangan, akhirnya beliau mampu menjadi penguasa Tanah Abang, yang dimana menurutnya saat itu Tanah Abang merupakan tanah tak bertuan. Dan seperti yang diceritakannya, hampir setiap malam pasti ada perkelahian di daerah tersebut, dan bisa dibilang Anda bisa saja kehilangan nyawa Anda ketika masuk ke wilayah ini. Dan saat itu karena tidak ada tempat tinggal, beliau pun harus tidur di kolong jembatan. Dan saking rawanya tempat itu, bahkan saat tidur hingga mandi, Paman Hercules pun selalu membawa pedang untuk berjaga-jaga, sebab setiap saat musuh bisa saja menyerang. Dan pertarungan demi pertarungan harus beliau hadapi demi bisa menguasai Tanah Abang. Dan bahkan diceritakan jika di sekitar tahun 1989 Hercules harus kehilangan salah satu matanya karena terkena tembakan. Dan ajaibnya, meski terkena tembakan di bagian yang sangat vital, Paman Hercules masih bisa hidup. Dan dikisahkan pula jika Hercules pernah dijebak oleh musuhnya, dan dia pun mendapat 16 luka bacokan. Tapi hebatnya lagi, Hercules masih bisa selamat atas insiden mengerikan ini. Dan atas serangkaian kejadian luar biasa ini tidak mengherankan jika hingga kini banyak masyarakat yang menganggap jika Hercules memiliki ilmu kebal. Tetapi menurutnya seluruh keajaiban ini bukan karena ilmu kebal, melainkan karena kebaikannya ini. Sebab meski Hercules ini dikenal sebagai preman yang kejam, tapi ternyata dia juga gemar membantu orang-orang kecil yang sedang kesusahan. Dan keberhasilan Paman Hercules ini tidak terlepas dari kehebatannya dalam membangun jaringan, dan dia juga dikenal sebagai pria yang memiliki nyali tinggi. Jadi tidak begitu mengherankan walau dia hanya punya satu tangan ditambah tubuh yang kurus, dia tetap bisa menguasai Tanah Abang. Dan dikisahkan kejayaan Hercules di Tanah Abang yang berlangsung di tahun 90-an ini berhasil dipukul mundur oleh kelompok Ucu Kambing di tahun 96. Dan perseteruan terjadi akibat anak buah Hercules menyerang anak buah Ucu Kambing. Dan dikabarkan saat itu perseteruan dua kelompok ini juga timbul akibat isu agama. Sebab saat itu terdengar kabar jika anak buah Hercules hendak membakar masjid, dan hal ini pun lantas memicu kemarahan Ucu Kambing. Dan alhasil terjadilah bentrokan antar dua kelompok ini, dan akhirnya Ucu Kambing memenangkan pertarungan ini.
Dan meski saat itu Hercules dianggap kalah, tapi Hercules tetap menjadi sosok yang disegani di Tanah Abang. Dan menurut Ucu Kambing, sebenarnya Hercules ini orang yang baik, hanya saja anak buahnya ini yang mengotori namanya. Dan menurutnya kini dia dan Hercules pun sudah berteman baik. Dan singkat cerita, di sekitar tahun 2006 Hercules pun dikabarkan sudah bertobat dan dia pun memulai usahanya yang legal di sektor kapal dan perikanan. Dan kini dia dan anak buahnya juga berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu sesama. Dan dia pun juga aktif dalam organisasinya yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Walau begitu, hingga hari ini Hercules juga sudah terlibat dalam berbagai masalah. Dimulai di tahun 2005, Hercules dituduh bertanggung jawab atas perusakan kantor Indopos, kemudian perusakan ruko yang dilakukan oleh anak buahnya. Lalu dia juga dijadikan tersangka kasus pemerasan dan pencucian uang. Dan terakhir dia juga dijadikan tersangka dalam kasus penyerobotan lahan PT Nila Alam Kalideres. Dan menurutku Hercules ini sebenarnya adalah orang yang baik. Jadi saya rasa jika dia pasti punya alasan tersendiri kenapa melakukan hal-hal seperti ini. Dan untuk alasannya sendiri saya rasa hanya Hercules dan Tuhan yang tahu. Dan itulah teman-teman kisah singkat Hercules yang dimulai dari seorang pejuang hingga jadi preman penguasa Tanah Abang. Dan bahkan Hercules juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto karena latar belakangnya yang juga pejuang di Timur Timur. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata ya mohon maaf lah, terima kasih.